Pecatur Uzbekistan yang kurang begitu tenar, yaitu Samsidin Fakidov, berhasil meraih kemenangan atas Parham Maksodlo dalam babak ke-8 USCHES Cup 2025. Ini adalah sebuah game yang sangat menarik, penuh taktikal dan baku hantam. Permainan pada awalnya dimulai dengan C4 oleh Parham. Ini adalah pembukaan Inggris. Samsidin menjawab dengan kuda F6. Setelah kuda C3, E5, lalu kuda F3. Di posisi ini, Samsidin mengembangkan kuda C6, kemudian G3. Parham mempersiapkan gajah fianchetto. Selanjutnya, Samsidin Fakidov mengembangkan gajah B4, menyerang kuda, dan juga bersiap rokade. Di posisi ini, Parham menyerang balik gajah dan menantang pertukaran kuda. Fakidov kemudian menarik mundur gajahnya ke petak C5, lalu E3, persiapan dorongan pion ke petak D4. Fakidov langsung rokade mengamankan rajanya. Setelah itu, Parham mendorong A3, persiapan dorongan pion B4. Di posisi ini, hitam menyerang kuda. Setelah kuda ke petak H4, maka D6. Fakidov tidak khawatir dengan ancaman pion B4. Selanjutnya Parham menyerang gajah, lalu gajah mundur B6. Tentu saja jika pion didorong, maka pion D siap untuk menghadang. Oleh karena itu, pada posisi ini, Parham Maksodlo mengembangkan gajah fianchetto pada sayap menteri. Selanjutnya, terjadi pertukaran kuda. Pion makan kuda, dan kuda ke petak E5. Selanjutnya Parham mengembangkan menterinya ke petak C2 untuk menyerang pion. Lalu Samsidin memainkan F5, memberikan penjagaan ketat pada pionnya. Kemudian gajah keluar ke petak E2, bersiap rokade. Di posisi ini, Samsidin Fakidov mengeluarkan gajah D7. Kemudian Parham mengamankan rajanya. Selanjutnya, hitam memainkan menteri E7, menghubungkan kedua bentengnya, dan bersiap untuk mulai menyerang. Pada langkah selanjutnya, tepatnya langkah ke-15, Parham Maksodlo mengambil inisiatif. Dia mendorong F4, menyerang kuda, membongkar sayap raja. Samsidin mengambil pion dengan cara empasan, mengancam gajah, maka kuda makan pion. Setelah itu, Samsidin membuang pion. Tentu saja, pion E tidak bisa makan pion. Di posisi ini, Parham memilih pion G makan pion. Namun selanjutnya, Samsidin Fakidov punya langkah kombinasi, benteng makan pion. Pion makan benteng adalah langkah ilegal, karena akan membuka skak. Oleh karena itu, pada langkah ke-18, Parham Maksodlo menukar kuda. Kemudian Samsidin mengambil kuda dengan pion. Posisi ini cenderung seimbang. Apabila putih memilih untuk menukar benteng, bermain asal makan, maka hitam akan unggul. Setelah itu, pion makan benteng. Hitam akan menekan putih yang rajanya sangat terbuka. Parham Maksodlo tentu saja telah memperhitungkan hal itu. Di posisi ini, Parham berhasil memainkan langkah terbaik, raja sembunyi ke petak H1. Selanjutnya, benteng geser H4. Kemudian, benteng F2, persiapan menyusun benteng. Samsidin kemudian memainkan menteri D6, menyerang pion dan memberikan tekanan secara tidak langsung pada pion H2. Di posisi ini, Parham Maksodlo memainkan gajah C4, memberikan proteksi pada pionnya. Selanjutnya, Samsidin menantang pertukaran benteng. Parham merespon dengan menyusun benteng di petak F1. Selanjutnya, Samsidin memainkan benteng F6, membiarkan Parham untuk makan benteng terlebih dahulu.
Namun demikian, Parham Maksodlo tidak menukar benteng. Di posisi ini, gajah mundur ke petak B3 adalah langkah terbaik menurut engine. Akan tetapi, Parham Maksodlo membuat blunder fatal. Dia memainkan benteng F3, langkah yang membuat hitam langsung unggul. Parham Maksodlo cukup beruntung pada posisi ini karena Samsidin Fakidov gagal menemukan langkah terbaik. Langkah terbaik untuk hitam sebenarnya adalah pion E4, menyerang benteng dan mengancam skakmat. Setelah benteng mundur ke petak F2, maka gajah G4. Ancaman skak pada langkah selanjutnya. Apabila menteri makan pion, maka gajah F3, skak ser. Putih akan kalah kualitas. Dan apabila gajah makan benteng, maka posisi ini adalah skakmat dalam 3 langkah. Dimulai dengan gajah F3, skak. Tentu saja, benteng makan gajah akan langsung berakhir dengan skakmat karena menteri makan pion H2. Dan apabila raja ke petak G1, maka menteri G3, skak. Setelah pion makan menteri, benteng H1, skakmat pun terjadi. Untungnya pada game sesungguhnya, Samsidin Fakidov gagal menemukan langkah terbaik itu. Di posisi ini, Fakidov menarik mundur gajah ke petak E8. Posisi ini memang sedikit memberikan keunggulan untuk hitam. Namun, putih belum tentu akan kalah. Langkah terbaik menurut engine adalah benteng makan benteng. Namun demikian, Parham Maksodlo kembali membuat kesalahan. Dia menarik mundur menteri ke petak C1 dan Samsidin Fakidov mendapatkan kembali momentumnya. Di posisi ini, Fakidov memainkan gajah G6, mengancam benteng di langkah selanjutnya. Kemudian, Parham menggeser benteng ke petak G3. Setelah itu, gajah tetap ke petak E4, skak, sekaligus menyerang pion. Raja kemudian bergeser ke petak G1. Setelah itu, benteng G6. Apabila benteng makan benteng, maka akan skakmat. Posisi ini menurut engine adalah skakmat dalam 10 langkah. Oleh karena itu, pada game sesungguhnya, Parham Maksodlo tidak menukar benteng. Dia memilih menteri ke petak E1. Namun selanjutnya, benteng H3. Benteng terkena pining oleh benteng. Parham Maksodlo yang tertekan secara waktu mencoba untuk membuat jebakan. Di posisi ini, dia mengorbankan gajah menyerang menteri. Setelah menteri makan gajah, Parham mendorong D6, skak. Apabila raja geser ke petak H8, maka putih akan mendapatkan jackpot dan menang skakmat. Tentu saja, Samsidin Fakidov tidak sekonyol itu. Di posisi ini, Fakidov langsung menantang pertukaran gajah. Setelah gajah makan gajah, menteri makan gajah. Sampai pada posisi ini, Parham Maksodlo memutuskan untuk menyerah. Bagaimanapun juga, dia kalah secara kualitas dan juga kalah waktu.